Pak Faris di sini berdiskusi, jadi tidak hanya bertanya. Sekecil apapun pemikiran Anda dihargai. Karena kalau bertanya biasanya ada framing, tendensinya menjebak gitu. Bagaimana Ini dapat orang kami bantu Kristen. Pak Faris? Ya, Ya, seperti apa? Mungkin dapat kami. ini orang Kristen semua ya. Kalau abang orang Kristen juga? Atau Saya Muslim? juga Kristen. Oh, iya. Kristen. Iya, orang Kristen semua bang. Ya, baik. Dapat saya bantu atau kita bantu. Ini ada Bang Justin, ada Bang Erben. Ini saya mau bertanya yang maksudnya sudah paham agama. Aku ngomong sebentar dong. Yang nonton di YouTube jangan lupa like-nya dong. Like, share, komen. Nah, teman-teman yang nonton like YouTube supaya di like supaya makin banyak orang nonton. Jangan lupa like. Soalnya aku lihat ada nonton 139 yang like baru 52. Oke, lanjut. Ya, Yang tadi kemana? Udah pergi dia? Oke. Bagaimana bang? Orang-orang yang tidak punya data tidak bisa berdiskusi, ya. Nggak usah naik. Yang punya data saja, yang sudah baca buku Islam, Bro, Anda boleh Jack. naik. Ya, Project suara kau halus banget. Kau agak sangar dikit kenapa, men? ya setelahnya gini harus bang. pelan lagi. Aku nggak Aduh. suka. Mic-nya kurang keras, mic-nya Project, mic-nya kurang. Iya, suara itu Siap. udah Oke, halus, coba. mic-nya pun pelan. Aduh, Oke. Siap. Ini Udah Faris, denger belum? silakan bertanya. Ya, silakan Bang Faris. Saya mau bertanya, itu orang yang menyalibkan Yesus apakah termasuk golongan orang-orang berdosa? Ya, betul. Dosa Pak, kecuali Yesus Pak. Kenapa? Saya mau bertanya, orang yang menyalibkan Yesus itu apakah Termasuk orang yang termasuk golongan berdosa. orang-orang yang berdosa? Betul, termasuk orang berdosa. Iya. Terus Ini aja, sedikit saya tambahkan, bro. Hanya satu manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Itulah Yesus Kristus. Makanya kematiannya bisa menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Selain Yesus semua berdosa. Jadi karena Yesus satu-satunya yang tak berdosa, maka tidak ada keraguan untuk percaya kepada Yesus. Bahkan Yesus itu naik ke surga mulia, menyediakan surga buat yang percaya kepadanya. Makanya jangan ikut yang berdosa, ikutlah yang tak berdosa, itulah Yesus. Dan ikutilah ajaran yang mengarahkan kamu kepada pribadi yang tak berdosa. Itulah Yesus Kristus yang tak berdosa itu. Terima turun kasih. ya. Ini Bang Penginjil TikTok mau naik. Oke. Thank you semuanya. God bless. Le Kaisar, nanti penginjil TikTok dinaikin ya. remaja. Ibu Sofi mau nambahkan, udah jelas Bu? Yang naik harus yang punya data. Oh iya. Oke. Katanya. Shalom semuanya. Iya silakan penginjil TikTok bertanya. Saya bertanya, ya. Ini Pak, siapa ini tulisannya Pak Daris ya? 07 ya Pak? Iya. Salam kenal ya Pak. Pak, menurut Bapak dengan tadi Bapak sebelum masuk ke sini, Bapak mendengar teman Bapak yang teriak-teriak mau membunuh Bu Sofi. Menurut Bapak seperti apa Pak? Sebenarnya saya juga orang Kristen Pak. Oh, Cuman- ya wes, maaf. Oh, kirain Kalau nggak ya, Bapak Bongkar jangan Pak, terus. jangan Pak, jangan. Ya, jadi Islam Indonesia kepanasan karena kita membongkar Qurannya dengan data-data. Ya, yang harus kalian lakukan adalah Kalau introspeksi. Bro Faris Kristen, nggak usah naik Ya. lah dulu. Yang Iya. penting aja dulu naik, ya. Jadi dari tadi malam itu seperti itu ya teman-teman Muslim ya, marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Dari tadi malam itu di komal-komal lain juga seperti itu. Jadi walaupun masuk dia seperti kelinci yang manis, begitu di bokongnya ditoel, dia langsung menyeringai seperti serigala, itu dia. Pak Raden gitu, Pak Raden itu. Itu kayak gitu. Masuk seperti Iya, data dibantah aja dengan data, ya. Membunuh. Nggak takut
gue sama lu. Ya? Cuman Soal memang kalian ajaran teroris. Bu, sesuatu yang dibicarakan orang itu biasanya 168. Kebalikannya Pak, Bu. Orang mau bilang membunuh, sebenarnya dia pengecut. Ya kalau nambahin dikit lah, nggak apa-apa. Jadi ketika orang ngomong saya nggak pernah berzina, sebenarnya di belakang perzinaannya itu sangat Ya, takut. sayangnya Yesus melarang kita karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Betul. Ya, tapi melawan roh-roh jahat di udara dan peperangan kita secara rohani. Ya, kalau Yesus membolehkan kita mengangkat pedang, sudah dari dulu saya angkat pedang melawan kalian. Ya, tapi Yesus memerintahkan kita untuk menyebarkan agama ini dengan damai, bukan seperti kalian. Ya, masih penting saya hanya menjawab. Ya, dengan cinta kasih. Itu ajaran Yesus Kristus Tuhan kami. Kalau Tuhan memperbolehkan itu, saya sudah angkat pedang dari dulu. Saya maju duluan. Gak usah kamu suruh. Ya. Tapi peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan jin-jin kamu itu, yang jin korin kamu itu yang mengerumuni kalian itu. Ya kayak kemarin ya, namanya Mas Raden, ya maaf ya Mas Raden ya. Ya begitu datang manis sekali, begitu saya cuman memparalelkan saja, ya memparalelkan apa yang dibilang dia mengenai cuman apa sih, kalau nggak salah itu bilang, ya kalau kamu menyatakan bahwa darah Yesus ya, darah dan daging Yesus, terus saya memparalelkan ya nggak begitu juga gitu. Minum kencing onta gitu itu haram, apalagi gitu. Langsung marah-marah kayak mau begitu. Haleluya. Saya ketawa saja gitu. Jadi ketika dia disentuh sedikit saja, maka aslinya keluar gitu loh. Ini luar biasa. Tadi kamu lihat nggak si Au itu, yang si Au tuh namanya Au, ya kan? Oh itu kok Maju Hainem nggak ada manuskripnya. Padahal kita udah jelasin dengan baik. Ya, memang manuskrip kita banyak, 66.000. Kalau kalian tanya, kita nggak bisa langsung jawab. Karena kita harus pastikan dulu nih, ada di kodeks yang mana. Kita nggak hafal 66.000, Bu, manuskripnya. Ya, kalau memang ada variasi teks itu, memang saya harus cek dulu. Saya nggak bisa asal ngawur. Mana saya hafal 66.000 kode, pakai kode-kode semua kayak begitu. Ya nggak? Tetapi itu bukan sesuatu yang ngawur. Ketika kita balikan, dia marah-marah. Aneh sekali kalian itu. Aneh sekali kalian itu. Ini teman-teman muslim yang awam yang ada di bawah, nggak usah tapping yang enggak lah. Belajar dengerin, bawa kuping dengerin, nggak usah jarinya lebih pintar dari otakmu gitu loh. Ya. Ini sabar ya, kau pasti naik, tunggu aja. Andi, apalagi Andi itu Andi. Saya percaya kamu tuh nggak punya ilmu, nggak pernah ngaji, ya. Beraninya tappingnya lebih kuat daripada otakmu. Ya. Jarimu lebih pintar dari otakmu itu. Anehnya tadi ketika sudah dikatakan ya bahwa ada 2 surah tambahan, itu juga menurut ulama kalian sendiri, ya, ahli-ahli Islamologi sendiri. Ngomong malah Kristen penipu, kan kurang ajar itu namanya orang. Sudah dikasih datanya, itu Taufik Adnan Amal itu juga profesor kalian sendiri yang nulis rekonstruksi sejarah Al-Quran. Betul. Ya, Jalaluddin Asyuti yang menulis Al-Irkan fi Ulum Al-Quran, itu juga ulama kalian sendiri, ulama Sunni, bahkan nulis tafsir. Ya, aneh kamu itu, ya, terutama Audasis tadi. Ya harusnya belajar, Bu. Iya, harusnya dengar di hati. Oke, baik Pak, terima kasih referensinya. Saya pelajari dulu, saya lihat enak dulu. Enak dengernya, gitu. betul nggak? Iya, yes. Jadi gini. Ngomongnya udah nggak enak. Kalau ada sesuatu yang belum pernah agama paling dilihat, bener aja di dunia. Iya, Kalian itu agama paling bener aja di dunia. Ya, gini teman-teman muslim, sesuatu yang masih asing tapi dibicarakan orang, mohon jadi PR. Oke, saya mentarisir dulu pendapatnya. Saya lihat gitu yang benar, ganti topik Bu. Nah itu lebih wise itu, seperti itu. Jangan seperti penggil TikTok, kalau sudah gebuk beneran gitu. Saya lebih menghargai itu. Oh iya, sorry Jack Cita, saya baru dengar ini ada 2 surat tambahan, nanti saya pelajarin dulu ya. Ini jadi PR buat saya. Itu baru akademisi, itu baru orang yang intelektualnya tinggi. Nggak ketawa ngata-ngatain, sok jagoan, kayak lu pinter. Emang agama lu paling bener apa di dunia? Sok-sokan. Oke, halo, salam saudaraku semuanya. Shalom. Selamat siang. Ini Kristen. Kristen. Kristen ini.
dulu naik lah. Udah sampaikan. Masuk. Bu Sofi. Biar dulu lah Bu Dedat ngomong sampai hatinya. Habis Bu Sofi. Monggo. Karena kayaknya kalau ada Bu Sofi itu kayaknya pada ini loh, pada gak berani naik. Bukan begitu. Iyalah, ada saya Pak. Ada penyidik TikTok, tahu nggak? Kalau sudah ada saya itu udah bubar walang sangit, tahu nggak? Nah. Enggak gini loh, aku mau cerita dikit ya. Tadi kan aku agak terdampar juga tadi di live-nya kawan ya kan. Tapi langsung tutup. Istilahnya kok bisa-bisanya dia mengatakan punya datanya, katanya Maria itu berselingkuh dengan tentara Romawi sehingga menghasilkan Yesus. Padahal dia seorang dokter itu. Itu penghujat tuh. Itu udah penghujatan ya. Itu di Talmud. Terus lu jadi pikiran gitu. Nahan orang Yahudi. Itu pun ditulis jauh. Seorang terpelajar jauh sekali berani mengungkapkan kata-kata yang nggak terpelajar gitu loh. Ya, mereka menggunakan data-data palsu, Pak. Dan di satu sisi juga. Data-data abad keberapa itu Talmudnya itu? Maksud aku ke-9 kalau nggak salah itu ditulis. Di satu sisi itu juga menyerang Quran sendiri, karena di Quran sendiri dikatakan Maryam itu perawan, di mana mereka samakan dengan Maria dan Isa mereka samakan dengan Yesus. Artinya gini ya, jadi orang stres itu lupa diri, makanya dia bisa jadi gila. Itulah yang terjadi sama mereka. Mereka itu sudah stres menjadi gila sehingga memakai data palsu tanpa sadar menyerang akidahnya sendiri. Ya itu tadi sayangnya kalau nggak berkelanjutan langsung live berakhir, apa mungkin sengaja dia turunkan live-nya itu nggak tahu juga. Tapi saya mendengarnya, waduh, kok bisa seorang terpelajar itu berbahasa istilahnya menyimpulkan. Dokter siapa? Dokter siapa namanya, tak undang ke ini deh, ke TikTok deh. Aduh, nggak enak aku nanti dihujat, biarlah. Nggak, yang penting tadi kawan-kawan di sini. Gua seneng ngomong-ngomong sama orang-orang yang akademisi tapi otaknya didenggul, saya seneng gitu loh ya. Tinggal pembuktian logika saja ngomong sama orang-orang begitu. Seperti Pak Irvin bilang tadi, itu pembuktian logika namanya. Gitu Pak, nyantai Pak. Saya sempat naik juga tadi Pak. Sebentar, saya mau ngomong dulu. Maaf ya saya potong. Padahal sebelumnya saya sempat naik ya. Karena memang tensi sore seperti ini, aku nggak mau istilahnya memancing mereka untuk ribut. Dia mau mengutip-ngutip ayat, saya bilang ya nanti saya pelajari dulu. Karena saya juga punya orang yang lebih kompeten untuk menerangkan ayat-ayat di kitab saya. Saya bilang seperti itu, apa yang disampaikan saya serap lah, saya nggak mau membantah. Kalau mau ribut harus punya alat seperti saya ini loh, keras ngomongnya. Kalau ribut manual ya suaranya tenggelam gitu. Tapi dia punya kelebihan dibanding Pak Penginjil Intok. Apa itu? Rempong suaranya. Kalau rempong ya namanya juga cewek kan? Pak Penginjil Intok kalah. Cewek kan? Cewek kan? Dia punya suara cewek yang lebih dari cewek. Oh gitu. Dia cowok tapi suara cewek. Iya. Oh mas, itu mas. Jadi mulutnya ada dua ya. Jadi mulut yang atas, terus mulut yang bawah sudah agak lebar gitu. Sering buat ngomong yang bawah itu loh. Weh, hari ini. Kami itu. Udah, kita katakan dulu yang Muslim. Terima kasih. Mulutnya kurang pelumas, nggak ada olinya itu. Mati sudah. Oke, yang mau naik silakan naik. Naik dulu Pak Kaisar. Banyakan makan pisang yang bawah. Oke. Selamat siang Ayu. Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang. Ini ya, aku mau nanya nih ya. Aku nggak tahu agama. Aku emang agama Islam. Aku orangnya nggak tahu agama. Aku di sini ya. Di sini kita toleransi. Mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau apa, semuanya sama aja. Yang penting aku mohon janganlah saling menghujat sesama. Jangan datang terus khotbah. Itu aja Bang. Mas. Gini Pak, kita tidak pernah menghujat. Setiap perkataan yang disampaikan oleh teman-teman tadi, seharusnya Bapak dengan legowo untuk mencari data buku-buku yang disebutkan. Enggak, aku bukan mau debat atau apa, tapi aku mohon janganlah.
Janganlah saling menghina sesama agama, itu aja. Yang menghina ti sopo. Boleh kalian mau berdebat tentang keagamaan boleh, tapi yang kebaikan gitu loh Bang. Mas ayah Jangan bilang Islam itu ngelahirin rasis atau apa, komunis atau apa. Itu Mbak Sofi, janganlah seperti itu. Kita sama-sama, kita hidup di dunia itu cari kebenaran, semuanya itu sama. Kenyataan itu pahit Mas, kenyataan itu pahit Mas. Tahu nggak? Apa yang tahu? Banyak kok juga mereka? semua orang itu nggak cuma orang Islam aja yang jahat. Ini saya anggap dia orang awam lah ya. Saya nggak mau nanggapin orang-orang Emang awam. saya orang awam, tapi tolonglah kalau kalian bukan level saya. Jaga omongan level saya. Gitu Kita aja. bicara dengan berdasarkan Kalian punya agama. data. Kalian punya agama. Pasti kalian itu orang baik. Pasti tahu kebaikan kalian. Itu aja, oke? Kamu datang nyerocos kayak tukang jamu. Kampret lu. Datang nyerocos kayak manuk cecaruwa. Bukan, kalau masuk itu diskusi aja, konfirmasi. Iya. Kalau Ibu Sofi ngomong kayak gini, ditanya, betul nggak Ibu Sofi bisa minta data? Ibu Sofi ini pasti dikasih kalian data-data. Nah, nanti kalian bisa lihat perbandingan dan lain sebagainya kan. Sudah masuk, ya, sok baik, sok bijaksana. Aduh. Oh, yo toyo. Ayo. Ibu Tia. Iya sayang. Halo, selamat siang Ibu. Ibu mau tanya nih, kan dari tadi ini siapa sih? Sofi? Suaramu kecil. Bu Tia agak keras dikit bisa Bu? Iya. Ada yang bisa dibicarakan. Mohon cara bertanyanya juga harus yang lembut Ibu ya. Nada saya emang kayak gini. Ya, Suaranya kecil kali loh Bu. kecil sekali. Iya. Nggak kedengaran Bu. Kedengeran nggak? Mohon intonasinya juga diatur Bu, intonasi. Naikkan volume. Kedengeran nggak saya ngomong? Udah. Kurang nendang dia, kurang nendang. Bacot mulu lu ah. Nih gue mau nanya nih ya. Apa tadi? Bacot mulu. Hah? Kamu bilang apa tadi? Kamu bilang bacot mulu. Udah. To the point. Kamu bilang sama Erben apa? Bacot mulu tadi. Bacot mulu gitu. Kamu seorang bacot udah sekarang. Tuh kan, orang perempuan turunin langsung, nggak usah nunggu, turunin langsung. Ribet lu. Turunin langsung, ribet ini orang ribet. Kalau udah berdiri ribet. Lu debat kan, lu takut debat. Nggak usah debat-debatan di sini, kamu turun. Takut kan lu ah? Bukan takut, kamu siapa lu? Kamu takut, kamu ngapain takut sama kamu? Udah yang tenang Mbak, Yang tenang. Yang dari kemarin Enggak, dia datang langsung bacot-bacotin si Erben. dulu biarin. banyak unek-unek buat terhadap Kristen. Enggak Jadi wajar jelas aja nada gue kayak gini. Jelas gak suara gue? Wah, unek-unek gue lebih banyak lagi terhadap kamu. Jangan, Din, kalau gini-gini. Lebih banyak saya daripada kamu. Kamu Ya itu udah. perempuan. Saya selama puluhan tahun ya, saya belasan tahun ya. Udah punya anak. Selama belasan tahun saya menjadi Kristen. Saya tidak pernah mendengar satupun pendeta pernah membahas Al-Quran maupun nabimu. Ya, tapi ternyata kalian ya, ternyata kalian suka sekali membahas kitab-kitab kita. Ya. secara salah. Bahkan saya dengar sendiri dari masjid ya, mengkafir-kafirkan orang Kristen, yang mana itu nggak pernah saya dengar ketika saya ada di dalam gereja. Ya, jadi kalau bicara unek-unek, itulah alasan saya masuk ke dalam dunia apologet, itulah alasan saya belajar Islam selama 4 tahun sekarang ini. Untuk mempelajari kitabmu, mempelajari agamamu, mempelajari nabimu. Tahu apa Anda tentang nabi kami? Tahu apa? Kita tes aja. Kita tes. Kita tes siapa nama asli nabimu? Ya, siapa nama asli nabimu kalau kamu tahu? Nama asli nabimu itu siapa? Udah. Ini awam banget nih, Bang Erben, bukan kelasnya saya. Tangannya aja dulu dah. Awam sekali. Oke, Bu. Awam sekali nih orang. Iya. Ini muslimin Jumatan doang nih. Saya udah ngomong begitu masuk dia bilang jangan bacot Dia bilang ke Erben jangan banyak bacot Aku kan pakai handset, jadi suara terkecil apapun masuk di kuping gua gitu loh. Ya.
gak usah banyak bacot. Ini pengen gue nanya banyak nih, gue udah tulis nih Tuh kan, itu perempuan itu. Nama Mbak, dia nama ngomongnya nabinya pakai aja mulut nggak yang bawah, tahu. Mbak. Jangan pakai mulut yang atas, Mbak. Enggak, ngomongnya pakai mulut yang bawah. Ngomongnya, jangan pakai mulut yang atas. Ya, awal nggak boleh gitu. Ibu Tia, oke, siapa? Mungkin ada yang mau bertanya, yang lain silakan diganti dulu lah. Dia nggak mau bertanya. Mau dialog atau apa ini, Ibu Tia? Iya. Apa suaranya terus juga? Ya, Ibu Tia, Ibu Tia ku sayang. Denger gak? Nggak kedengaran, aduh. Denger gak? Ya udah, apa mau kau sampaikan lah, aku dengarkan. Kan Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Berarti semua manusia umat Kristen tidak punya dosa dong. Oke, saya jelaskan Ibu ya. Apa arti menebus dosa? Ya, apa artinya itu ditebus manusia? Karena dosa itu membawa kematian. Dosa itu membawa keterpisahan. Dosa itu membawa maut. Jadi ketika Yesus katakan menebus manusia dari kutuk dosa itu artinya ya kita dipulihkan dari hukum dosa itu, kematian, maut. Makanya Yesus memberi hidup kekal, Yesus memberi kemenangan atas iblis, Yesus memberikan pembaharuan dalam diri kita. Nah itu Bu Tia aku sayang. Udah? Sudah, nah. Berarti semua umat Kristen ketika melakukan sebuah kesalahan itu dosanya seketika hilang atau bagaimana tuh? Kan yang namanya Yesus disalib itu kan berarti beranggapan Kristen itu kalau Yesus itu menebus dosa kalian, berarti tinggal masuk surga tanpa adanya dosa, tanpa adanya hisab atau gimana? Berarti ya kami kalau mati kami langsung masuk surga Bu Tia. Manusia diciptakan itu apa? Kalau misalkan tidak ada pertanggungjawaban. Loh, orang Kristen itu Bu Tia, begitu mati langsung masuk Firdaus, janji Yesus. Karena dosa-dosa kami udah ditebus oleh Yesus. Tapi kalau kami berbuat dosa ya ada konsekuensinya waktu kami hidup di dunia ini. Contoh, kalau mencuri masuk penjara. Nah itu contohnya. Itulah konsekuensinya. Nanti begitu masuk ketemu Firdaus. Beda dengan Ibu Tia, mati masuk neraka dulu. Datangi neraka, dicuci di sana katanya. Pakai apa saya nggak tahu. Kemudian nanti satu kali sholat, alpa sholat sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun atau sekian puluh tahun di neraka. Ya gitu-gitu Bu Tia. Jadi Bu Tia itu kalau kami orang Kristen langsung ke Firdaus, menikmati sukacita. Saya nggak mau emosi nih. Nih. Ya jangan emosi dong Ibu. Cuman saya greget aja gitu sama Bu Sofi ya. Jangan sama Ibu Sofi, sama aku aja, seceremen, sama seceremen ini aja. Bu Sofi terlalu tinggi samamu. Terus dari mana asal usulnya Yesus itu? Apakah dia mencaleg menjadi Tuhan atau gimana? Oke, saya kasih tahu ya. Yesus itu datang dari surga, Bu, diutus oleh Allah. Iya, dia diutus oleh Allah itu ke dunia. Kemudian Yesus itu diberikan kuasa. Diberikan kuasa menyelamatkan kuasa. Oke, Mami Berto. Selamat siang. Ibu Tia ini nggak kedengar, nggak tahu aku apa yang kau tanya. Ya, kenapa ini kok berdebat ya masalah agama? Karena setiap agama itu punya masing-masing. Enggak, yang saya dengar itu debat. Tapi yang saya dengar debat. Saya jujur saya Islam. Saya banyak teman Kristen. Orangnya baik-baik, ramah-ramah. Tahu masalah agamanya masing-masing lah. Jadi nggak usah debat. Debat ini Bu, nggak debat. Ibu nanti pergi dulu kau ke roomnya si Juma ya. Kau pergi ke room si Juma, baru kau bayi dulu teman-teman Muslim di sana. Coba bentar dulu, saya izin bentar. Iya, nanti kau pergi ke si Juma, kau pergi ke Geraham Walap, baru pergi ke sana. Itu dulu kalian kok bayi, nggak usah kalian kau bayi di sini. Kami nggak pernah berdebat kok. Kami membuka ruang untuk Muslim bertanya. Boleh saya bertanya lagi? Iya, silakan bertanya. Silakan bertanya. Kan tadi Bapak bilang Yesus diutus sama Allah. Secara tidak langsung kan Yesus mempunyai Tuhan. Yaitu Tuhannya itu Allah kan? Oke, sekarang saya kasih tahu sama Ibu ya. Saya belum beres Pak. Saya belum beres. Udah, saya sudah tahu pertanyaanmu, sudah tahu. Saya kasih tahu dulu sama Ibu.
Jadi gini, kita berbeda Bu dalam memahami arti kata Tuhan. Bagi Ibu Tuhan itu sang pencipta. Bentar dulu, ya Tuhan susah aku kalau ngomong kayak gini. Bagi Ibu Tuhan itu sang pencipta, namanya Allah, ya kan Bu? Betul? Ya. Bagi orang Kristen Tuhan itu jabatan. Allah itu artinya sebutan juga. Iya. Iya, itu beda kita Bu. Jadi Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord. Ibu bisa bahasa Inggris Bu? Iya. Oke, bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kyrios. Sedangkan Allah bahasa Inggrisnya God, bahasa Yunaninya Theos. Jadi bagi saya, bagi kami orang Kristen, Tuhan itu jabatan, gelar. Artinya itu penguasa. Jadi ketika saya mengatakan Yesus Tuhan, artinya Yesus penguasa. Di mana kepenguasaannya datang dari Bapa. Matius 28 dan 18 Bu, gitu. Nah, Ibu baru tahu toh? Yesus dengan Nabi Isa itu sama atau gimana? Oh, Yesus dengan Nabi Isa jauh beda Bu. Saya kasih tahu ya, Ibu catat. Ada beda itu berarti Yudas itu berarti Yesus itu Yudas dong, Yudas Iskariot. Bentar dulu, saya kasih tahu, dengar dulu. Kau punya kertas enggak di situ? Punya kertas enggak? Dicatat ya. Oke, saya kasih tahu beberapa perbedaan antara Isa dengan Yesus supaya Ibu sadar ya. Yang pertama, Isa di dalam Quran itu mamanya Maryam, saudara Harun, anak mamanya Imron, betul? Ya, intinya anaknya Maryam lah, Isa anaknya Maryam. Anaknya Maryam, bapaknya Imron, saudaranya Harun. Oke, itu suku Lewi. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab, mamanya Maryam, suaminya Yusuf. Itu suku Yehuda, jadi sukunya sudah beda Bu. Ah, itu yang pertama. Yang kedua, Isa di dalam tempatmu itu dikatakan lahir di bawah pohon korma. Sedangkan Yesus itu lahir di palungan, di kandang domba. Beda kan? Yang berikut, ini masih banyak Bu, tenang, dengarkan. Isa di dalam kitabmu itu dikatakan menerima kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu kecil. Yesus di dalam Alkitab kami enggak pernah menerima kitab, enggak pernah menulis kitab, dan enggak pernah mendikte kitab. Ah, udah beda kan? Yang berikut, ajaran Isa, sebentar. Ajaran Isa di dalam Quran itu sembahlah Allah, aku bukan Tuhan. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab ajarannya lengkap-lengkip. Mengatakan bahwa Allah yang Esa, jelas. Mengatakan bahwa surga itu tidak ada pesta wik-wik. Mengatakan bahwa kawin itu hanya satu wanita, satu laki-laki seumur hidup. Gak boleh poligami. Itu ajaran Yesus dalam Alkitab. Sedangkan di dalam Quran kan beda ajarannya. Oke, yang berikut. Isa di dalam Quran itu tidak mati. Yesus di dalam Alkitab mati disalib, kemudian dia dikuburkan, 3 hari kemudian dia bangkit. Jadi kalau Isa di situ tidak mati, tapi diserupakan. Siapa yang diserupakan juga nggak tahu. Ah, yang berikut, Isa naik ke langit, Yesus naik ke surga. Ngapain Isa naik ke langit? Kita tidak tahu. Ngapain dia di langit sana? Ibu tahu nggak ngapain Isa sekarang di langit? Coba. Isa itu bukan ada di langit, tetapi ada di surga Isa. Nabi Isa ada di surga. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau Isa ada di surga, ngapain dia Bu? Isa ngapain di surga? Ibu nggak tahu kan ngapain Isa di surga kan? Buat siap-siap perang. Karena dia datang untuk siap-siap perang katanya. Datang pada akhir zaman nanti. Ya udah, bentar dulu, bentar. Nanti, gitu. Ya udah, bentar, kan belum sampai ke situ, Isa naik ke surga nggak tahu ngapain. Kalau Yesus kami pergi ke surga mempersiapkan kerajaan surga buat kami. Ah, beda kan? Yang berikut. Yesus punya malaikat. Loh, sebentar dulu, kita belum sampai ke malaikat. Yesus naik ke surga dulu dengan Isa naik ke surga. Beda kan? Isa ngapain di surga? Ibu nggak tahu. Kalau Yesus pergi ke surga menyediakan tempat untuk orang percaya. Ah, yang berikut. Isa nanti datang di akhir zaman, membunuh babi, membunuh dajjal, mematahkan salib. Sedangkan Yesus nanti datang di akhir zaman, menjadi raja segala raja, menjadi hakim yang adil. Yang datang dengan kerajaan surga, yang penuh kemuliaan. Oke, jadi Isa bukan Yesus. Beda sekali Bu Tia. Sudah Pak? Iya beda. Sudah Bu. Saya. Suaranya Ibu itu kecil kali. Ibu kurang makan. Berarti nanti ketika akhir zaman berarti ada 2 yang datang dong. Yesus sama Isa. Siapa yang datang? Gitu. Terus yang datang Yesus sendirilah. Di
agama kami, kok lucu ya ajaran kalian. Di agama kami, Nabi Isa yang datang untuk mematahkan salib, membunuh babi, terus menghancurkan semua agama terkecuali Islam. Dan kalian akan menjadi umat Islam. Aku tanya sama ibu, ajaran Quran itu diturunkan tahun berapa, Bu? Al-Quran? Iya, diturunkan tahun berapa itu? 1535. Saya lupa. 1535. Al-Quran pokoknya agama Islam ada sebelum agama Kristen ada. Nabi pertama itu. Iya. Saya belum Nabi pertama iya, itu Nabi Quran yang tahun berapa diturunkan, Bu? Quran diturunkan tahun berapa? Quran? Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad lah. Iya, tahun berapa Nabi Muhammad menerima Quran? 20. Tahun berapa, Bu? Loh, ibu nggak tahu tahun berapa Quran diturunkan, padahal ibu Islam. 710. Sedangkan kitab Injil kami, Yesus kami, itu hidup di abad pertama. Kitabnya dituliskan di abad pertama, Bu. Jadi sudah beda kan, jaraknya sekitar hampir 600 tahun lebih. Dari abad pertama ya, Bang? Iya, Alkitab kami itu ditulis abad pertama. Sedangkan Quran itu baru turun di abad ke-7. Cuman sejak abad pertama nggak ada yang menerangkan bahwa Yesus itu Tuhan. Sampai sekarang. Loh, di Alkitab kami jelas kok, yang ditulis abad pertama ada dikatakan Yesus nggak Tuhan. ada. Nggak Coba ada. kau baca, Yohanes. Tunjukin dong, baca. tunjukin. Yohanes 13 ayat 13. Baca Yohanes 13. Oke? Yohanes 13 ayat 13. Yesus mengaku dirinya Tuhan. Oke? Lukas, Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas kok. Ini. Saya tunjukkan itu, supaya kamu bertobat. Dibaca dulu. Boleh saya bertanya? Sebentar dulu. Halo. Dari tadi kan kau bertanya. Tenang. Saya tunjukkan Ya udah, dulu. silakan. Ini. Ntar, saya tunjukkan ini. Oke, tunggu ya. Ini. Kau baca? Ini ada. Ada ini. Mana? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 11. Jadi sudah disebut dia Tuhan begitu lahir. Oke, sekarang bagaimana waktu Yesus di dalam rahim, apakah disebut Tuhan? Kita lihat ini ya. Lukas pasal 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elizabeth mengatakan bahwa bayi yang ada di rahim Maria itu sebagai Tuhan. Sekarang kita lihat Yesus mengaku dirinya Tuhan. Aduh. Jadi kalian itu nggak usah pusing-pusing. Kalian karena kurang membaca. Makanya jangan percaya kepada orang-orang yang nggak pintar. Ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu benar. Sebab memang itu akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Sudah? Kamu menyebut. Bukan Yesus yang Ya, bilang kamu menyebut. sendiri. Iya, udah dengerin dulu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kamu gimana sih? Orang baru disebut bangga. Gua aja disebut. Boleh lanjut Loh. nggak? Saya tanya. Sudah? Jadi kalau kamu hanya bertanya kayak gitu, itu pertanyaan remeh-temeh itu. Bukan remeh-temeh. Sudah. Dari dulu belum ada sejarahnya, buktinya Yesus itu mengakui ini saya Tuhan, itu nggak Saya ada. awam, gitu Lu kan ya. enggak. Saya Kau baca dulu, kau baca. Saya awam. Ya wajar saya bertanya, karena saya bukan Kristen gitu. Saya wajar bertanya. Ya udah. Iya, silakan bertanya sampai puas. Oke, deal ya. Kan di Alkitab Suaramu kecil, bagusin dulu. Gak enak suaramu. Jangan pakai headset. Nah. Jangan pakai headset dong. kan di Biar- Alkitab menjelaskan. Gak bisa di sini rame nah. Ya udah, kau cari dulu tempat yang sepi ya. Gak enak. Udah keras tadi. Coba di dekat. Udah.
Sudah. Kamu lagi di pondok kah? Di Alkitab kan menjelaskan tentang Roh Kudus, Bapa, dan siapa lagi tuh itu? Itu apa tuh yang dimaksud Roh Kudus dengan Bapa? Oke. Sedangkan Nabi bagus. Pertanyaannya bagus. Oke, saya jelaskan. Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang esa, ya. Di dalam keesaannya Allah memiliki firman yang disebut sebagai anaknya ketika menjadi manusia. Allah yang esa memiliki roh. Roh itu artinya prinsip hidupnya. Kehidupan Allah itu sendiri yang menjadi sumber hidup bagi segala makhluk. Jadi Allah Maha Kuasa, roh yang ada dalam dirinya juga Maha Kuasa, firman yang ada dalam dirinya juga Maha Kuasa. Jadi Bapa, firman, dan roh itu satu. Sama seperti Tia, tubuhmu, rohmu, dengan pikiranmu satu. Oke. Ya, apa lagi mau ditanya Tia? Adalah kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, mengapa Yesus disalib? Ya, mengapa Yesus disalib? Jadi kalau kita mau memahami tentang salib ini, kita harus memahami dulu makna tentang penebusan dalam perjanjian lama. Perhatikan ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu berusaha untuk menyelesaikan dosanya dengan mengambil dedaunan, daun-daun menutupi keberdosaannya. Tetapi itu tidak bisa. Makanya Allah datang melalui teofani kepada Adam. Teofani dari Allah itu, teofani firman itu, mengambil kulit binatang, dijadikan pakaiannya. Mengapa ada kulit binatang? Di situ ada kurban yang dikerjakan oleh Allah untuk penebusan bagi Adam dan Hawa. Maka sejak zaman Adam, semua manusia untuk mendapatkan pengampunan dan perkenanan daripada Allah, maka mereka selalu mempersembahkan kurban. Makanya Habil mempersembahkan kurban, Nuh juga mempersembahkan kurban, Abraham juga mempersembahkan kurban, Musa juga mempersembahkan kurban. Dan semua kurban itu merupakan pengharapan daripada umat semua manusia di zaman sebelum Yesus, bahwa mereka menantikan seorang penebus yang menyelamatkan, yang menebus mereka. Makanya Nabi Yohanes Pembaptis, kalau kalian sebut itu Yahya, ketika berjumpa dengan Yesus, dia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mengapa Nabi Yahya, seorang nabi yang sangat besar, Yohanes Pembaptis itu menyebut bahwa Yesus anak domba Allah? Karena memang Allah mengutus Yesus untuk menggenapi, menyempurnakan seluruh kurban-kurban pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Maka setelah Yesus datang, Yesuslah yang menggenapi, menyelesaikan itu dengan dirinya sebagai kurban, dirinya sebagai imam sendiri. Oke? Oh, sudah atau gimana? Belum? Ya sudah dong. Nah, oke, saya bertanya lagi. Kan tadi Bapak bilang apa? Yesus diutus oleh Allah. Iya, Allah betul. Kan ya? Iya. Diutus oleh Allah untuk menghapus dosa manusia. Ini Pak Esar ini tidur ini, moderator. Aduh, moderator ini. Miskol dulu. Langsung, Yesus manusia dong, bukan Tuhan. Benar ya, kan? Oke, saya jawab. Manusia bukan Tuhan. Ya. Oke, saya jawab. Tuhan, Saya jawab. Bagus. Pertanyaannya Ibu Tia ini Ibu Tia atau Nona Tia? Ya, terserah lah manggil apa. Oh, Ibu Tia yang baik. Nonya. Oh, Nonya. Nona tapi sudah nyonya. Oke. Gini, pertanyaannya Ibu Tia sangat bagus sekali. Jadi gini ya, Allah mengutus firman-Nya sendiri, inkarnasi menjadi manusia melalui rahim perawan Maria. Anak yang dilahirkan Maria ini, dia adalah inkarnasi firman,
Dan ketika dia dilahirkan, diberikan dia nama Yesus. Dan juga diberikan dia, bentar dulu kan, belum selesai. Namanya dilahirkan, berarti dia manusia dong. Iya, bentar belum selesai, tenang Ibu Tia. Kan kita di sini kan diskusi cantik. Ibu Tia kulihat ini pakai jilbab, pakai bunga. Ibu ini manis. Jangan sampai Ibu manis tapi sikapnya nggak manis. Oke, saya jawab ya. Jadi Yesus itu manusia, tapi dia manusia yang bukan hasil biologis manusia. Karena Maria perawan. Mengapa bisa ada manusia yang tidak ada campur tangan biologis manusia? Karena memang dia inkarnasi firman di dalam rahim Maria. Jadi Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak benih biologis manusia di dunia ini, yang tidak berdosa, yang suci dan yang sempurna. Jadi karena manusia Yesus ini tidak berdosa, manusia Yesus ini suci kudus, maka dia dapat mengampuni dosa. Bahkan manusia Yesus ini mengalahkan iblis, tidak jatuh dalam dosa. Bahkan dia mengalahkan iblis. Kalah dia. Sekarang kita harus melihat manusia manakah di dunia ini yang bisa mengalahkan iblis. Manusia manakah di dunia ini yang tidak berdosa. Manusia manakah di dunia ini yang berkuasa mengampuni dosa. Hanya Yesus. Makanya ikutlah yang tak berdosa. Ikutlah manusia yang sempurna. Jangan manusia yang penuh dosa. Oke. Ini manusia bukan Tuhan. Kan dia bukan menciptakan seluruh isi alam dunia ini. Oke, pertanyaan lanjut. Oke, saya jawab. Apakah manusia Yesus ini Tuhan? Tuhan di situ artinya gelar kepenguasaan. Kan tadi sudah kita awali Ibu Tia yang cantik, bahwa Tuhan itu di Kristen itu gelar jabatan tertinggi dari kata Tuhan kalau bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggrisnya Lord, dalam bahasa Yunaninya Krios, bukan God, bukan Theos. Tapi Yesus itu Tuhan artinya dia penguasa. Kok Yesus penguasa? Yesus berkuasa di bumi di sorga. Itulah arti ketuhanan Yesus. Matius 28 ayat 18. Yesus katakan begini, Bu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi ketuhanan Yesus adalah kepenguasaan Yesus. Yesus berkuasa atas iblis, maka iblis tidak bisa menggoda dia. Yesus berkuasa atas dosa, maka dia mengampuni dosa. Yesus berkuasa atas maut, maka dia bangkit dari kematian. Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal, maka dia mulia dan naik ke sorga. Bu Tia, itulah kepenguasaan Yesus. Satu lagi, Yesus berkuasa, buktinya nanti di akhir zaman. Dialah yang membinasakan iblis dan manusia-manusia yang disesatkan iblis di neraka. Dialah nanti yang menjadi raja segala raja, dialah yang menjadi hakim yang adil. Pertanyaannya, kalau Yesus berkuasa di bumi di surga, berkuasa atas maut, berkuasa atas iblis, berkuasa memberikan hidup yang kekal, dan kepenguasaannya itu dari Bapa di surga, dari Allah, maka benarlah dia Tuhan. Jadi Tuhan untuk Yesus artinya penguasa. Bisa dipahami Bu Tia? Ya, penguasa. Bukankah yang penguasa itu adalah Allah ya? Oke, saya jelaskan. Bentar. Saya jawab. Jadi gini Bu Tia ya, Allah kami itu begitu agung, begitu. Bentar, saya jawab. Allah kami itu begitu agung, begitu suci, begitu mulia, begitu perkasa. Kalau Allah langsung memerintah di dunia ini, nggak ada manusia yang bisa hidup. Orang ketika Allah saja menyatakan kemuliaan kepada Musa, Bu, di Gunung Sinai, apapun yang menyentuh Gunung Sinai itu mati. Mau kambing, mau domba, mau manusia yang menyentuh Gunung Sinai itu mati. Bahkan ketika Musa turun dari Gunung Sinai itu, ada cahaya kemuliaan Tuhan pada Musa. Bangsa Israel nggak bisa melihat cahaya sisa-sisa kemuliaan Tuhan yang pada Musa. Apalagi kalau Allah itu sendiri. Jadi karena Allah itu begitu kudus, manusia berdosa, maka tidak bisa menghampiri Allah. Makanya Allah menyatakan kekuasaannya, menyatakan kemuliaannya melalui inkarnasi firman, melalui Yesus Kristus. Maka di dalam Yesus itulah Allah menyatakan kepenguasaannya, menyatakan rencananya, menyatakan keselamatannya bagi kita manusia. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itulah pengantara antara manusia dengan Allah, antara Allah dengan manusia. Makanya dia nabi, makanya dia juga sebagai imam besar.
Nabi itu artinya perantara antara Allah dengan manusia. Kalau imam besar itu artinya pengantara antara manusia dengan Allah. Itulah Yesus. Maka dikatakan di dalam kitab suci kami, Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah manusia, antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus. Oke? Bohong, jangan percaya, bohong. Oke, perkataan saya ini akan dipandang bohong oleh mereka yang disesatkan oleh iblis. Terima kasih. Gak apa-apa. Iya. Saya sesat. Ya iyalah, kalau kalian katakan yang kujelaskan bohong, kalian sudah ditipu sama iblis. Karena sudah dikatakan, bentar. Karena sudah dikatakan oleh kitab suci kami, 600 tahun, dengarin. 600 tahun sebelum Islam datang, kitab suci kami sudah mengatakan, Paulus itu memang sudah dikatakan kitab suci kami, pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang binasa. Itu sudah dikatakan kitab suci kami. Jadi kalau kalian menyatakan kami bodoh, kami bohong, berarti memang kalian ditetapkan untuk binasa. Itu menurut kitab suci. Karena hanya orang yang masuk neraka lah yang menolak Allah yang sudah memberikan keselamatan. Karena untuk masuk surga itu harus mengikut cara Allah. Tapi kalau tidak mau mengikuti cara Allah, bikin cara sendiri, ya masuk neraka dong. Gitu. Dengerin dulu nih, saya izin bertanya ya. Nah. Ya silakan mau bertanya. Kenapa umat Kristen rata-rata tuh memakai kalung salib? Oh, saya nggak ada pakai kalung salib. Ya nggak apa-apa juga pakai kalung salib, itu simbol. Sama ya, aja kalau seperti pakai kalung bulan bintang sabit nggak bagus ya. Biar pada disalib. Bulannya harus bulan penuh. Ini salib adalah saya bacakan sama kamu firman Tuhan ya. Salib adalah lambang kebodohan bagi mereka yang ditetapkan akan binasa, tetapi bagi kita yang ditetapkan untuk diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Yang itu ada di dalam Alkitab kami. 1 Korintus 1 ayat 18. Karena jadi Tuhan kalian kami memang itu ditetapkan untuk binasa. Injil TikTok tidak terima, rupanya di bawah Karena apa? Tuhan kami itu ada. Meskipun tidak terlihat, tapi dia ada. Turunkan aja bisa gini, Oke, saya menghargai Bu Tia punya Tuhan. Tapi bedanya Bu Tia, kalau Tuhan kami itu pernah dia menyatakan kehadirannya, baik dalam rupa suara secara langsung kepada para nabi, baik melalui teofani dia hadir dalam rupa manusia sewaktu-waktu, baik melalui inkarnasi, firman-Nya benar-benar hadir sebagai manusia. Jadi ketika kami berbicara tentang Allah itu, kami tidak pernah mengkonsepkan Allah itu seperti apa. Tetapi Allah kami itulah yang memperkenalkan dan menyatakan dirinya kepada kami. Sehingga kami tidak pernah mengarang atau mengada-ngada tentang Allah. Tetapi Allah yang mengadakan menyatakan dirinya. Contoh ya, Allah kami berbicara secara langsung. Tapi kalau di Muslim memang Allah berbicara secara langsung kan tidak pernah, Bu. Nggak pernah, semua melalui Jibril. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, apakah Kristen mempunyai halal atau haram? Contohnya dari segi makanan, kan kami itu sangat haram dan najis bagi kami. Oke. Saya kasih tahu sama Ibu, kehadiran Yesus di dunia ini tidak fokus kepada masalah haram dan halal tentang makanan, tetapi berbicara tentang haram dan halal tentang karakter, etika, dan moral. Yang haram pada Yesus yang pertama, perkawinan yang haram itu babu. Iya, kalau haram kami yang haram itu babu. Haram berzina, haram menyambut istri orang lain, haram kawin cerai, haram punya istri 4, haram memaki orang, haram mengatakan orang kafir, haram mengatakan orang itu melaknat orang, haram membenci orang, haram mengutuki orang. Tapi yang dihalalkan oleh Yesus adalah kawinlah dengan satu wanita, satu laki-laki, jangan cerai, setialah seumur hidup, jangan selingkuh, setialah seumur hidup, itu yang halal. Kemudian hiduplah benar, berbuat baik sebaik-baiknya kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang membenci kamu, kepada mereka yang menginginkan nyawamu, kepada mereka yang memusuhi kamu, itu harus halal berbuat baik.
Itulah yang datang Yesus. Jadi kalau masalah makan dan minum, Bu, kalau kamu tidak suka makanan itu, ya nggak usah makan. Kalau itu nggak membangun untuk dirimu, nggak usah kamu makan. Kalau itu nggak berguna untukmu, jangan makan. Kalau uangmu tidak mampu membeli, jangan makan. Jangan gara-gara makanan kita jadi mencuri, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Jadi kehadiran Yesus bukan masalah makanan haram dan halal, tetapi masalah etika dan moral tentang perilaku dan perbuatan yang haram dan halal. Itulah kehadiran Yesus. Dan bagi Yesus, haram orang masuk neraka, tetapi halal orang masuk surga. Tetapi kalau orang tidak mau masuk surga, itu karena mereka menolak masuk neraka, menolak masuk surga dan memilih masuk neraka. Karena Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang mau masuk surga, ikutlah aku, percayalah padaku. Sebab aku datang dari surga, aku sudah kembali di surga, dan aku datang di akhir zaman dari surga lagi, membawa kamu ke tempatku. Itulah yang halal bagi Yesus Kristus. Masuk neraka haram. Jadi kalau mau ikut Yesus, ibu jangan fokus masalah makanan yang haram dan halal, tapi harus fokus kepada perilaku yang haram dan halal. Terima kasih. Kita boleh dialog sama Tia. Oke, silakan Bro Justin, monggo. Bintang gini, kamu diam dulu, saya mau dialog sama Tia. Boleh? Mbak Tia, saya boleh dialog. Oke, silakan Bu Justin. Soalnya tenggorokanku udah capek juga nih. Mbak Tia, saya dengan Justin, Mbak. Saya mau bertanya, kalau kita mentaati, kalau memang Allah itu esa, oke, kami setuju Tuhan itu esa. Berarti apakah boleh mentaati manusia biasa, Bu? Selain mentaati Tuhan? Mentaati manusia biasa seperti apa ya? Contohnya gitu. Misalnya begini, Bu, ya. Kalau kami mengakui Yesus sebagai Tuhan dan kami berkomitmen mentaati perintahnya, menurut Ibu salah tidak? Itu kan Tuhan situ yang nggak salah dong. Kalau situ mentaati peraturannya, mentaati larangannya, kebaikannya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kami beriman pada Yesus dan iman itu menentukan surga dan neraka, menurut Ibu salah tidak? Kenapa? Kurang jelas orangnya. Jika kami beriman kepada Yesus yang Anda anggap sebagai Nabi, tapi iman kami itu menyelamatkan kami mendapatkan surga dan neraka, apakah itu salah? Tidak. Lalu yang kalian permasalahkan apa? Karena keimanan kami kepada Yesus menyakup dua hal itu. Beriman untuk keselamatan karena dia jalan keselamatan, dan beriman dan kami mematuhi perintahnya karena dia itu adalah Tuhan kami. Nah, saya sih sebenarnya tidak ada permasalahan ya tentang Kristen gitu kan ya. Karena apa? Karena saya juga mempunyai banyak teman Kristen. Bahkan sejak saya kecil, saya mempunyai teman Kristen. Banyak banget teman Kristen saya. Jadi saya, gimana ya? Ya itu mah urusan kalian ya, urusan masing-masing. Tapi kenapa Kristen ini selalu menghina Ka'bah umat Muslim dan menghina Nabi Muhammad itu palsu? Nah, kita persempit diskusi kita. Saya juga nggak lama-lama gini. Jadi kami menganggap Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan itu karena dia diberi kuasa oleh Allah Bapa. Allah Bapa itu juga disebut Tuhan. Matius 11 ayat 25 dikatakan, Yesus berkata ya, aku berkata dan seterusnya, Tuhan langit bumi, Bapa. Tetapi Tuhan langit bumi, penguasa langit bumi, yaitu Allah Bapa, menyerah kuasakan kekuasaan surga dan bumi ini kepada Yesus Kristus. Nah, ini membuktikan bahwa Allah begitu meninggikan manusia. Tapi penyembahan kami, ketaatan kami pada Yesus bukan menggantikan Allah Bapa. Jadi kami juga paham apa itu tauhid uluhiyah, gitu ya. Sebelum Islam ada, Kristen sudah mengenal konsep itu. Filipi 2 ayat 11 dikatakan, penyembahan kami kepada Yesus seluruhnya bagi kemuliaan Allah Bapa. Mengapa kami perlu menyembah yang kelihatan? Karena manusia tidak mampu mengenali yang tidak kelihatan. Demikian juga Ibu. Sudah, ya? Ngomongnya sudah? Sudah? Silakan. Kan kamu bilang tadi Kristen sudah ada dari sebelum Islam, gitu kan? Ya, bahkan di zaman Adam sudah ada Kristen di Kejadian 3:15. Masa sih?
Kristen itu Bu, arti dasarnya gini. Ingat saja diciptakan dalam keadaan muslim. Nabi saja, Nabi pertama, Nabi Adam hingga Nabi akhir diciptakan dalam keadaan muslim. Lantas dari mana letak Kristen itu berada? Kristen tidak ada. Kristen tidak ada sejak zaman itu, zaman Nabi dan zaman Rasul tidak ada. Tapi yang ada itu adalah Yahudi, bukan Kristen. Berarti kan kamu bilang Kristen sudah ada sejak Nabi Adam. Berarti secara tidak langsung kamu memvonis bahwa agama kamu itu Yahudi. Oke, sekarang gini. Saya ikuti narasi Ibu. Ibu kan punya 124.000 nabi, betul? Ya. Betul tidak? Oke, 124.000 nabi itu mengajarkan tauhid dan memperkenalkan Allah SWT, betul? Ya. Ketika Columbus menemukan benua Amerika, ada suku Indian. Di sana ada tidak suku Indian itu mengatakan tauhid, Allah SWT, ada nggak? Ada nggak jejak-jejak nabi, Bu? Ada nggak 124.000 nabi itu tersebar sampai ke nggak usah jauh-jauh lah. Di pedalaman Papua ada nggak 124.000 nabi Anda itu, nabi Allah dari Allah Anda itu mengajarkan tauhid dan Allah, ada tidak? Terus? Jangan terus-terus nabrak nanti. Jawab dulu, Bu. Jadi 124.000 nabi yang diceritakan hadis. Bisa aja lu Justin ngelawak. Iya, saya lagi bingung Bu Sofi. Misalnya katakanlah, kata pakai asumsi dari peradaban manusia dari zaman Adam sampai zaman Mbak Tia ini katakanlah 10.000 tahun. Kalau ada 124.000 nabi dibagi 10.000 tahun, masing per tahun ada 12 nabi. 12 nabi itu ngumpul di Arab semua atau tersebar ke seluruh dunia. Ada tidak di pedalaman Afrika katakan tauhid Allah SWT? Ngumpul di Arab. Oh, ngumpul di Arab. Ya kalau ngumpul di Arab ya nggak usah cerita, kita ngopi aja. Jadi logis tidak, Bu? Jadi kalau Ibu bilang bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Adam, lalu kenapa kok tidak ada jejak-jejak sejarah bahwa tauhid itu diberitakan di kutub utara gitu, orang Eskimo? Apakah itu gagal atau bagaimana? 124.000 itu ngumpul di Arab semua atau bagaimana? Silakan jawab, Bu. Kalau tidak mampu jawab, biar saya jelaskan, lanjutkan mengapa ada Kristen di zaman Adam. Dia itu cuma dengar-dengaran dari ustadznya doang. Jadi mereka tuh dengar, oh semua nabi-nabi itu Islam, semua nabi itu Muslim. Tapi dia nggak pernah dipakai otaknya mikir, kok bisa ada klaim seperti itu ya? Buktinya apa? Kalian juga sama, kalian juga. Iya. Jadi kamu tuh nggak pernah dipakai otakmu. Nabi-nabi di tempat kami zaman Israel. Ada pas pra-kerajaan sebelum Israel ada 3 nabi, Samuel salah satunya. Tapi setelah kerajaan berdiri, itu mulai nabi-nabi. Bukan seperti kalian. Nabi itu mengalami penyempitan makna. Dan apa ya, kalau orang Jawa bilang gebiah uyah, semuanya nabi. Yang menerima firman itu nabi. Kalau di tempat kami, Allah juga berfirman pada ular. Apa ular itu nabi? Berfirmanlah Allah kepada ular. Di Qur'annya lebah menerima wahyu. Boleh dijelaskan dalilnya? Iya, lebah jadi nabi. Ya, pertanyaan saya nggak dijawab. Bu, minta dalil tuh, Bu. Ayo, Bu. Lebah minta apa? Dalilnya lebah, Bu. Terima wahyu. Boleh? Tolong Sudahlah, saya juga males gini ya. Saya nanya dulu. Anda tadi pede bahwa Adam itu suaranya kecil, Bu, suaranya kecil. Suaranya jauh, Bu, nggak kedengeran. Jadi gini, Bu ya, saya jelaskan sedikit ya. Zaman Adam itu sudah ada Kristen. Kristen itu dari akar kata Kristus. Kristus itu Kristus pada hakikatnya adalah janji Allah. Ya, janji Allah adanya keselamatan.
Nah, Kejadian 3 ayat 15 itu janji Allah yang pertama disampaikan kepada Adam. Dan Adam beriman kepada janji itu. Jadi Adam diselamatkan terhadap janji yang adalah Kristus itu. Jadi Adam itu Kristen, pengikut Kristus. Dalam iman kami janji itu derajatnya sangat tinggi karena itu wahyu Allah. Saya pikir itulah ya. Susah ngomong panjang lebar kalau literasinya belum naik ya. Udah Tia, turun Tia. Jangan memaksakan Tia. Bukan, Ibu Tia ada mau ditanya lagi, Bu Tia nggak apa-apa. Kalau memaksakan, tanya boleh. Jangan memaksakan. Jangan kamu mengikuti manusia lah. Manusia itu nggak perlu disembah. Ini gimana ya? Kaisar. Tanya apa? Jawabnya apa? Banyak. Oke, Bu Tia ada mau ditanya, Bu Tia. Karena Dr. Zakir Naik. Jika kalian berdebat dengan Dr. Zakir Naik pun kalian pasti akan kalah. Enggak lah. Zakir Naik itu enggak berani berdebat. Pengejel TikTok udah panas itu. Pengejel TikTok panas. Bukan. Saya mau kasih tahu sama Muslim seluruh Dr. Zakir Naik Sebentar, Bu. Zakir Naik tidak pernah membuka ruang berdebat. Tetapi dia membuka ruang untuk orang bertanya dan orang itu hanya boleh bertanya. Itu pun di tempat umum. Itu bukan debat. Kalau Zakir Naik seorang yang debat, maka dia harus membuka ruang. Contoh, dia harus memaparkan Islam menurut dia, orang Kristen memaparkan Kristen menurut Kristen. Kemudian pembicara Kristen bertanya ke dia bertanya ke pembicara Kristen. Baru audiens bisa bertanya kepada kedua narasumber tentang satu topik yang sama. Itu baru debat. Sampai hari ini Zakir Naik tidak pernah membuat debat yang seperti itu. Gurunya Zakir Naik pernah berdebat, yaitu Ahmad Deedat dengan seorang Kristen Arab, yaitu di Inggris. Ahmad Deedat itu hanya berani 1 kali. Kedua kali, ketiga kali Ahmad Deedat nyungsep. Sampai akhirnya Ahmad Deedat sakit 9 tahun, hanya mulutnya yang bisa ngomong, badannya, tangannya semua nggak bisa ngapa-ngapain, dan dia mati. Itu seorang Kristen Arab di Inggris itu. Jadi jangan kalian bilang Ahmad Deedat Zakir Naik debater. Bukan. Hujater lebih tepat. Kalau dia mau membuka debat seperti itu, saat ini banyak sekali orang Kristen yang mau berdebat dengan dia. Asalkan debatnya itu harus ada 2 narasumber yang bisa saling memaparkan akidahnya, kemudian mereka saling tanya jawab, kemudian audiens tanya jawab. Selama ini Zakir Naik membuat acara, ayo siapa yang mau bertanya, ditanya. Bahkan salah satu dulu ada di Indonesia, pendeta, diundang hadir ke tempat Zakir Naik. Dia ngomong begini, kalau Zakir Naik memang ingin berdebat dengan saya, dia mantan muslim, maka berikan saya kesempatan untuk bertanya dan menyanggah sampai satu topik tuntas. Saya ladeni. Cuma Zakir Naik dengan timnya nggak mau. Coba kau lihat dulu Zakir Naik di mana-mana. Orang hanya bertanya, kemudian dia ngoceh. Tapi orang itu nggak dikasih kesempatan untuk menyanggah. Ada lagi yang lain, kan gitu-gitu toh. Jadi kau jangan bikin Zakir Naik bangga. Zakir Naik itu. Oke, silakan tanya. Dasar kontol. Atau kalau kau berani suruh Zakir Naik debat sama Ibu Sofiatul. Dan bahasa Inggris. Dong dia Sofianya kalah. Zakir Naik sama Ibu Sofiatul, siap Bu Sofiatul? Mau lu apain? Lu mau debat sama dia? Silakan aja. Silakan, Ibu Sofi siap in bahasa Inggris. Ya silakan aja dicoba, ya kan? Silakan aja dicoba. Lu yang ketar-ketir sama dia. Loh, siapa yang ketar-ketir? Gimana sih? Ketar-ketir. Mana ada orang Kristen ketar-ketir? Yang ada Zakir Naik berak di celana. Heran aku lihat kau. Masa? Iya Tuhan, kamu itu debat sama Tia dulu aja, sama Tia tuh cucunya Nabi Adam tuh. Debat sama Tia dulu aja, jangan Zakir Naik ketinggian. Jadi gini ya. Jadi gini Tia. Saya hanya katakan sama kau. Ini pesan penting dari saya. Hanya Yesus lah. Gak ada yang penting. Iya, bentar. Hanya Yesus lah. Yesus dulu. Hanya Yesus lah. Yesus Nabi.
Iya, Yesus Nabi. Ya, Yesus Nabi. Itu Kolosan situ. Loh. Yesus Nabi. Gini. Oke, sekarang saya kasih tahu teman-teman Muslim di seluruh dunia, dengarkan. Di dalam Alkitab ada jabatan Yesus banyak. Yesus disebut sebagai Mesias. Yesus, Mana sih jabatan? Iya, dengar jabatan. Nabi itu jabatan. Dengarkan. Di dalam Alkitab Yesus disebut juga seorang nabi. Satu-satunya nabi yang datang dari surga, satu-satunya nabi yang tak berdosa, satu-satunya nabi yang sudah di surga mulia dan menjadi raja segala raja di hari zaman, hanya Yesus. Selain itu tidak. Oke. Yang kedua, Yesus juga disebut seorang guru. Bahkan dia seorang maha guru dalam hal ajaran etika dan moral tentang keselamatan, tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang akhir zaman, tentang semuanya. Itu ajaran Yesus. Ingat, guru ya. Yesus maha guru. Yang ketiga, Yesus juga disebut sebagai gembala. Yesus gembala yang baik, yang menggembala. Iya, Yesus itu gembala yang baik, yang menggembalakan orang Kristen sampai masuk surga. Oke. Yang berikut. Kan kita dengar dulu. Jangan nangis. Yesus itu disebut juga seorang raja. Itu jabatan Yesus. Bahkan dia raja segala raja yang kerajaannya bukan dari dunia, tapi dari Bapa, dari surga. Oke. Yang berikut, Yesus juga disebut sebagai jalan keselamatan. Yesus juga disebut sebagai terang dari surga. Loh, Yesus itu juga disebut sebagai apa lagi? Mesias. Bukankah kita menyembah itu termasuk berhala? Dengar dulu. Berhala itu. Dengar. Oke ya. Jadi yang membuat teman-teman Muslim menjadi bingung ketika Yesus juga disebut Tuhan. Dengar dulu Tia. Yang membuat orang Muslim, bentar dulu dong. Tia, dengarin. Yang membuat teman-teman Muslim, dengarin. Yang membuat teman-teman Muslim itu bingung ketika orang Kristen menjelaskan Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Imam, Yesus Nabi, Yesus Gembala, Yesus Terang, Yesus Keselamatan. Kenapa kalian bingung? Karena di dalam Quran, Isa yang kalian anggap sama dengan Yesus itu hanya satu jabatannya disebutkan, yaitu Nabi To. Sedangkan di Alkitab kami haram. Jangan, haram. Ikuti Yesus haram. Manusia itu haram, jangan. Oke. Jadi kalian orang Muslim tidak ikut Muhammad. Kita orang tidak Muslim mengikuti. Nggak ikut Muhammad. Tapi kenapa di dalam Quranmu dikatakan taatilah Allah, taatilah nabinya, rasulnya? Gimana sih kalian itu? Bro Justin, di mana ayat Qurannya itu ikutilah Allah, ikutilah nabi? Di mana itu? Gue ikutin acaranya bro, bukan nabinya bro. Iya, kami ikuti Yesus karena sudah di sorga. Kalian kan tidak mungkin ikuti tubuh Muhammad karena tubuh Muhammad kan udah meninggal bro. Gimana sih? Ikutilah Muhammad, ikutilah manusianya itu. Iya. Yang dimana utusan itu mempunyai Tuhan lagi. Gitu. Bentar. Wajar orang Muslim tidak mengikuti Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad masih meninggal, masih ada di dalam alam kuburnya. Kalau Yesus wajar diikuti karena dia sudah di surga. Itu bedanya. Lebih kocaknya lagi, udah tahu Tuhan pakai segala turut tangan, penghampuran dosa, disalib lagi telanjang. Aduh. Oke. Bawa kalian masuk surga. Jadi si langsing ini diturunkan dulu nih. Ini bukan untuk bertanya. Jadi gini ya. Mengapa kita mengikuti Yesus? Tadi turunkan aja nih orang. Oke, mengapa kita harus mengikuti Yesus? Karena Yesus sudah di surga. Yesus tidak berdosa. Yesus berkuasa menyelamatkan. Kalau orang Muslim tidak ikut Nabi Muhammad, ya wajar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad masih meninggal. Belum ada buktinya, catatan datanya bahwa dia bangkit dari kubur. Jadi wajar kalau orang Muslim seperti Waling Sengge katakan tidak mengikuti itu Nabi Muhammad. Ya nggak apa-apa, kita hargai itu. Tapi kalau orang Kristen ikuti Yesus itu memang dia sudah di surga. Yang di surga layak diikuti. Kalau seandainya secara tidak langsung dia manusia dong. Dia kami yang mengikuti Yesus sebagai Mesias. Mengakui tidak kalau Yesus itu manusia? Siapa yang nggak mengakui Yesus manusia?
Yesus manusia yang sempurna. Dengarin. Yesus itu Adam yang sempurna, manusia yang sejati. Manusia sempurna. Dan Mesias itu harus disembah. Di dalam Alkitab kami Mesias disembah. Baca Mazmur 2 ayat 1 sampai dengan 11. Baca Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Baca Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Mesias itu harus kau sujud dan kau sembah. Kamu baca Lukas 19 ayat 27. Barang siapa yang tidak menyembah Mesias ya dan tidak sujud di bawah kaki Mesias, kamu akan mati. Mesias itu harus disembah. Makanya ketika kamu menyebut dia Al-Masih dan kamu tidak menyembah dia sebagai Mesias, karena Mesias itu harus disembah di dalam Alkitab kami. Kamu baca Daniel 7 tuh, ayat 9 sampai dengan 14 ya. Kepada Mesias diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan semua bangsa harus sujud menyembah kepada Mesias. Kamu baca Lukas 19 ayat 27. Barang siapa yang tidak menyembah kepada Yesus akan dihukum mati. Ya, kamu akan masuk neraka kekal selamanya kalau kamu tidak sujud menyembah kepada Mesias yang adalah imago Dei atau gambaran daripada Allah yang tidak kelihatan. Ya. Surat At-Taubah, saya bacakan kamu ya, surah 9 ayat 31. Di dalam surat At-Taubah dikatakan kamu harus menyembah Allah dan Al-Masih. Ya, ini saya bacakan dulu kamu surat At-Taubah ayat 31. Ya, saya bacakan kamu nih. Muslim-Muslim Indonesia yang nggak tahu bahasa Arab ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Jadi Al-Masih dan Allah itu adalah Tuhan yang Esa, sama seperti yang Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, Yesus adalah imago Dei, gambar Allah, dan gambar Allah itu harus disembah. Ya, sama seperti raja-raja ya pada zaman timur dekat purba ketika dia membuat selem atau imago Dei, membuat selem gambar dirinya. Kalau selem ini tidak disembah, maka kalian akan dianggap memberontak terhadap kerajaan. Sama seperti Yesus yang adalah merupakan selem atau gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15-16. Kalau kalian tidak menyembah imago Dei atau selem daripada gambar Allah ini, maka kalian akan dianggap pemberontak terhadap otoritas kerajaan surga, dan kamu akan dilemparkan ke dalam neraka selama-lamanya seperti iblis. Iblis tidak mau menyembah kepada Yesus. Ya, mereka tidak mau tunduk kepada Yesus, dilemparkan ke dalam neraka selama-lamanya. Karena imago Dei ya di dalam sistem kerajaan itu harus disembah. Oh, udah ya? Dia Bu Sofi. Di dalam Quran juga Allah sendiri menyuruh ada apa? Malaikat menyembah kepada Adam. Malaikat suruh sujud menyembah kepada Adam. Kenapa malaikat kenapa sih kami Allah ini menyuruh malaikat sujud menyembah kepada Adam? Baca tafsir Ibn Katsir. Karena Adam diciptakan mirip dengan Allah. Ya, sampai malaikat mulai salah sujud menyembah kepada Adam. Terus iblis masuk ke dalam lubang hidung Adam. Pada itu Adam masih jadi patung. Kemudian keluar lewat lubang duburnya. Kemudian iblis berkata, jangan takut kepada para malaikat kalau Allahmu itu somat atau padat, tetapi kalau makhluk ini Adam itu berongga. Itulah arti kata Allahus Somad ya, surat Al-Ikhlas ayat 2. Ini memang begini Pak Erben, kalau saya rasa ya, kita banyak membaca Alkitab mungkin tidak dengan benar. Ya, kita mengatakan tidak boleh menyembah kepada patung ini. Yang harus disembah itu yang adalah gambar Allah yang hidup, yaitu Yesus. Karena Yesus itu merupakan imago Dei, gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Dan di dalam satu sistem kerajaan, ya, gambar rajanya itu harus disembah. Ya, makanya kita melihat di Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia ada menurut patung yang mirip dengan diri kita. Jadi gambar Allah, gambar seorang raja itu harus disujud sembah. Ya, kalau enggak kamu dihukum mati. Tapi memang sih kita harus benar-benar sabar Pak Erben. Mereka itu benar-benar sudah di brainwash soalnya dari kecil ya. Otaknya sudah di brainwash dari kecil. Jadi emang agak susah. Terutama karena mereka nggak pernah baca Alkitab ya. Kehilangan kitab Taurat Musa. Pak Kaisar, siapa lagi yang mau naik ini Pak Kaisar? Oh Pak Kaisar. Pak Kaisar, naikkan dulu. Pak Kaisar. Halo host. Hostnya tidur hostnya.
Ini host gimana ini? Kaisar, Pak Kaisar, bos. Udah deh, gua ke tempat lain dulu deh ya. Aduh, ini Pak Kaisar ini masih banyak ini yang mau bertanya ini.